Inilah janji Ramadan Sananta ke Sinteyong usai dipanggil ke Timnas U23 Indonesia. Kadek Arel Friyatna dipanggil Timnas Indonesia U23. Begini tanggapan Bali United. Timnas U17 Indonesia masih punya 4 agenda uji coba jelang keberangkatan ke Jerman. Wasit 3-1 bermasalah. Torik Al-Katiri malah pimpin laga Tarkam di Kalimantan. Sempat tolak panggilan Sinteyong, pemain keturunan Indonesia ini jadi pengangguran. Inilah janji Ramadan Sananta ke Sinteyong usai dipanggil ke Timnas U23 Indonesia. Pemain Persis Solo Ramadan Sananta bisa menjadi jawaban atas kekhawatiran ketajaman striker Indonesia. Pasalnya, Ramadan Sananta kini menjadi penyerang lokal yang produktif di Liga 1. Dari 7 pertandingan Liga 1, Ramadan Sananta mengoleksi 4 gol. Ramadan Sananta menjanjikan membayar tuntas kepercayaan yang diberikan Sinteyong. Ramadan Sananta masuk dalam daftar 23 pemain yang dipanggil ke pemusatan latihan atau TC Timnas U23. Tentunya saya harus bekerja keras, ucap mantan pemain PSM tersebut. Kalau pelatih Sinteyong mempercayakan saya akan memberikan yang terbaik, sambung Ramadan Sananta. Dia menambahkan, kini Timnas U23 Indonesia mulai membangun chemistry antar pemain. Pemusatan latihan atau TC Timnas U23 digelar sejak Kamis. Hari pertama kumpul, semua pemain dan pelatih siap menjalin kerjasama untuk menghadapi Piala AFF nanti, kata Ramadan Sananta. Step by step akan latihan terus menjalani kekompakan pemain, tutupnya. Pembukaan Piala Dunia U17 di JIS diterima oleh FIFA. Menyambut Piala Dunia U17 yang akan digelar pada November sampai Desember 2023, PSSI dan pemerintah Indonesia telah mengambil langkah serius dan merespon permintaan dari Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA. Stadion Internasional Jakarta dipilih sebagai salah satu tempat pertandingan, bersama 3 stadion lainnya yakni Stadion Sijalak Harupat, Stadion Manahan Solo, dan Stadion Gelora Bung Tomo. Arya Mahendra Sinulinga, anggota EXO PSSI, mengungkapkan bahwa FIFA telah meminta perbaikan tertentu terkait fasilitas di JIS, termasuk pergantian rumput dan perbaikan akses untuk penonton. Arya juga menambahkan bahwa Ketua Umum PSSI Erick Thohir telah mengusulkan agar pembukaan Piala Dunia dilakukan di JIS setelah selesai direnovasi dan sesuai dengan standar FIFA. Sementara penutupan akan dilakukan di Stadion Manahan Solo. Arya menegaskan bahwa tanpa perbaikan fasilitas dan kualitas rumput, JIS tidak akan memenuhi syarat sebagai tempat pertandingan Piala Dunia. Arya berharap agar masalah ini tidak dicampur adukan dengan politik. Dengan upaya perbaikan ini, Arya optimistis bahwa JIS akan bisa digunakan untuk pertandingan baik skala nasional maupun internasional. Selama ini, JIS hanya digunakan untuk pertandingan persahabatan, dan ini akan menjadi langkah besar untuk menjadikan JIS sebagai tempat pertandingan resmi internasional. PSSI dan pihak terkait menargetkan selesainya perbaikan dalam waktu 100 hari. Kadek Arel Friyatna dipanggil Timnas Indonesia U23. Begini tanggapan Bali United. Pelatih Bali United, Stefano Cugura, tidak khawatir kehilangan Kadek Arel. Menurutnya, Serdadu Tridatu memiliki banyak pemain muda untuk bisa menggantikan posisi Kadek. Kadek mendapatkan panggilan mengikuti pemusatan latihan atau TC Tim Nasional Indonesia U23. Hal tersebut sebagai persiapan sebelum tampil di Piala AFF U23 yang akan berlangsung di Thailand. Sementara, pemanggilan pemain Timnas Indonesia U23 membuat beberapa tim kurang setuju. Pasalnya, mereka harus kehilangan pemainnya di tengah kompetisi. Kendati demikian, Stefano Cugura mengaku tak khawatir mengenai Kadek. Menurutnya, Bali United memiliki banyak pemain muda untuk bisa menggantikan posisi yang ditinggalkan Kadek.
Sejumlah pemain muda Bali United yang dapat menggantikan peran Kadek Arel Priyatna di antaranya ada Made Tito, Gede Agus Mahendra, Nyoman Adi, Komang Dedi hingga Rahmat Arjuna. Timnas Indonesia U17 jalani pemusatan latihan di Solo. Timnas Indonesia U17 yang dipersiapkan untuk mengikuti Piala Dunia U17 tengah menjalani training center atau pemusatan latihan di Solo selama sepekan. Pelatih Bima Sakti membawa sebanyak 29 pemain untuk pemusatan latihan di Stadion Sriwedari, Solo. Bima mengungkapkan, Solo dipilih menjadi lokasi pemusatan latihan setelah sebelumnya sempat menjadi pemusatan latihan selama sepekan di Bali. Menurutnya, lokasi pemusatan latihan yang dilakukan secara berpindah-pindah agar para pemain tidak bosan. Solo dipilih menjadi lokasi training center lantaran memiliki fasilitas yang lengkap. Selain jarak antara tempat penginapan dengan lapangan yang dekat, juga lokasinya tidak jauh dengan bandara. Rencananya, pemusatan latihan di Solo hanya berlangsung selama sepekan. Dalam training center di Solo, Bima Sakti menyebutkan membawa sebanyak 29 pemain dari awalnya sebanyak 34 pemain. Nantinya, jumlah pemain itu akan dikerucutkan menjadi 26 pemain. Hanya saja, pada pekan depan akan ada tambahan pemain dari hasil seleksi yang dilakukan di berbagai kota. Timnas U17 Indonesia masih punya 4 agenda uji coba jelang keberangkatan ke Jerman. Timnas Indonesia U17 masih mengagendakan 4 laga uji coba sebelum melakukan pemusatan latihan di Jerman. Perinciannya 3 lawan tim lokal plus Timnas Korea Selatan U17. Timnas U17 terus melanjutkan program latihan menuju Piala Dunia U17 2023. Timnas U17 melakukan latihan tertutup di Stadion Sriwedari, Solo sejak Selasa. Sesi ini baru boleh diintip awak media pada Jumat 11 Agustus. Pelatih Timnas Indonesia U17 Bima Sakti mengatakan pemusatan latihan di kota Solo ini merupakan bagian dari upaya menjaga suasana hati para pemain. Selama berada di kota Solo, Timnas U17 tak sekedar berlatih, Iqbal Gwijangge dan kawan-kawan juga akan beruji coba menantang Persis Youth. Tim muda Persis Solo bukan satu-satunya lawan uji coba Timnas U17 sebelum berangkat ke Jerman pada September sampai Oktober mendatang. Setelah dari kota Solo, Timnas U17 akan melanjutkan program di Jakarta. Bima Sakti mengatakan ada 3 uji coba lain yang akan berlangsung di kawasan Jabotabek. Pada uji coba di Jakarta nanti, Timnas U17 berpotensi mencoba para pemain hasil seleksi di 12 kota. Jebolan seleksi daerah akan dilihat lagi kualitasnya di Jakarta. Wasit 3-1 bermasalah, Thorik Al-Khathiri malah pimpin laga Tarkam di Kalimantan. Wasit 3-1 selalu menjadi perdebatan di setiap pekan. Tetapi wasit berlisensi FIFA Thorik Al-Khathiri malah memimpin laga Tarkam di Kalimantan. Seperti baru-baru ini saat Persija Jakarta menahan imbang Borneo FC 1-1 di Stadion Patriot Candrabaga, ada banyak keputusan wasit yang janggal. Ada satu momen saat Riko Simanjuntak jatuh di kotak penalti karena jersey-nya ditarik oleh Fajar Faturrahman, tetapi wasit tidak menganggap hal itu sebagai pelanggaran. Setelah ditelusuri, wasit yang memimpin laga Persija Jakarta versus Borneo FC adalah Naufal Adia. Sosok yang sangat muda, saat ini ia baru berusia 23 tahun. Sebelumnya, wasit Ervan Effendi juga menuai sorotan usai memimpin laga Persis Solo versus Persib Bandung, di mana ia keluarkan 10 kartu kuning dan 1 kartu merah dalam satu laga. Bek Persib Bandung, Putu Gede Juni Antara diganjar kartu merah di penghujung laga, dan Maung Bandung akhirnya kalah 1-2. Mau tak mau wasit jadi kambing hitam. Di sisi lain, ada satu wasit senior yang sudah memiliki jam terbang mumpuni dan memiliki lisensi FIFA, yaitu Thorik Al-Khathiri, yang kedapatan memimpin pertandingan antar kampung. Thorik Al-Khathiri menjadi wasit dalam laga final turnamen Kamboja Cup yang digelar di lapangan Bina Muda Velajau, Kecamatan Pandau, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan.
Babak final Kamboja Cup 2023 dihelat di hari yang sama dengan laga Persija Jakarta versus Borneo FC. Torik Alkatiri menjadi wasit utama dibantu oleh 2 hakim garis yang diambil dari wasit lokal. Sejatinya bukan hal yang aneh ketika wasit berlisensi FIFA, Torik Alkatiri turun gunung untuk memimpin pertandingan sepak bola antar kampung alias Tarkam. Torik Alkatiri juga masih mendapatkan jadwal rutin untuk memimpin pertandingan Liga 1 karena tidak banyak wasit lokal yang memiliki lisensi FIFA. Sempat tolak panggilan Shin Tae-yong, pemain keturunan Indonesia ini jadi pengangguran. Pemain keturunan Indonesia Jordi Wehrman kini bernasib miris setelah menolak tawaran Shin Tae-yong untuk dinaturalisasi. Ia berstatus tanpa klub alias menganggur. Pada awal 2022 lalu, mantan EXO PSSI Hassana Abul Ghani sempat mendekati Jordi Wehrman untuk dinaturalisasi. Pemain jebolan Feyenoord itu diminta langsung oleh Shin Tae-yong. Bahkan, proses negosiasi ini sampai pada tahap video call bersama Shin Tae-yong, pelatih asal Korea Selatan itu, untuk berupaya meyakinkan sang pemain. Harapan publik sepak bola Indonesia akan kabar ini juga membuncah karena ia punya kurikulum vitae mentereng. Namun demikian, ia menolak tawaran tersebut. Jordi Wehrman yang sempat dipinjamkan ke beberapa klub oleh Feyenoord akhirnya dipermanenkan oleh klub asal Swiss FC Luzern. Ia berhasil membawa Luzern menjuarai Piala Swiss dan dikontrak selama 3 musim pada Juli 2021 lalu. Namun, Wehrman kesulitan untuk mendapatkan kesempatan bermain dan menunjukkan kualitas terbaik. Alhasil, Luzern meminjamkan ke ADO Den Haag pada musim 2022 lalu. Di Belanda, pemain berusia 24 tahun tersebut tampil 21 kali dengan torehan 2 gol dan 1 assist. Sial buat Jordi Wehrman, kontraknya diputus oleh FC Luzern pada musim panas ini sehingga membuatnya menjadi pemain tanpa klub. Terkait proses naturalisasinya dengan timnas Indonesia, Jordi Wehrman sendiri sempat mengaku bahwa dirinya tidak pernah menolak. Hal itu disampaikannya saat berbincang dengan pesepak bola Indonesia yang berkarir di Belanda. Jordi Wehrman mengaku saat itu tidak menolak tawaran naturalisasi. Ia hanya sedang fokus mencari klub baru. Kini, ia pun mengaku terbuka untuk melakukan proses naturalisasi sehingga bisa membela timnas Indonesia.